Selamat pagi Bu Revani dan teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara uji validitas dan reliabilitas pada penelitian saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu uji validitas. Uji validitas merupakan kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya, yaitu instrumen untuk mengumpulkan data secara tepat untuk mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh instrumen. Nah, untuk uji ini, untuk menguji sah atau tidaknya suatu kuesioner. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang harus dilengkapi, yaitu yang pertama, jika R hitung atau person correlation lebih besar daripada R tabel, maka instrumen penelitian dikatakan valid. Namun, jika R hitung atau person correlation lebih kecil daripada R tabel, maka instrumen penelitian dikatakan tidak valid. Untuk judul penelitian saya yaitu pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian pada restoran dadar beredar di Bekasi. Kemudian yang pertama, kita siapkan kuesionernya. Kuesioner di sini adalah kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Kemudian kita download hasil spreadsheet-nya. Jika sudah selesai di-download, kita akan buat data ini menjadi tabel tabulasi. Berikut tabel tabulasi yang sudah saya buat dari hasil spreadsheet yang sudah di-download sebelumnya. Di sini ada nomor responden, karakteristik responden, X1 harga, kemudian ada X2 lokasi, dan ada Y, yaitu keputusan pembelian. Dari hasil tabel tabulasi ini, kita akan masukkan nilainya ke dalam SPSS. Langkah selanjutnya, yaitu kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita masuk ke sheet variable view. Di sini, kita akan isi name dengan kode pada butir pertanyaan yang ada pada variabel harga. Di sini kita akan uji validitas untuk harga, yaitu X1. Nah, di sini untuk masing-masing kode pertanyaannya diwakilkan dengan X1.1 sampai dengan X1.5 dan kita tambahkan total dari X1. Nah, kemudian untuk tipenya kita isi numerik, untuk width-nya 8, untuk decimalsnya 2, dan untuk values-nya, karena kita menggunakan skala Likert, maka kita akan isi nilai dari 1 sampai dengan 5. Di sini nilai 1 yaitu sangat tidak setuju, nilai 2 tidak setuju, nilai 3 netral, nilai 4 setuju, dan untuk nilai 5 sangat setuju. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita isi missing dengan none, columns 8, align right, measure, scale, dan roll input. Jika ini semua sudah terisi, selanjutnya kita akan pindah ke data view. Di data view, otomatis akan terisi pada bagian atas jika kita sudah mengisi pada sheet variable view. Kemudian untuk isi dari angka ini, kita copy dari data tabulasi yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, jika sudah terisi seperti ini, kita akan cek untuk uji validitasnya. Di sini kita klik Analyze, kemudian klik Correlate, dan klik Bivariate. Kemudian kita pindahkan data dari X1.1 sampai dengan total X1. Nah, di sini kita pindahkan dari kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Kita blok, kemudian kita pindahkan, dan kita klik OK. Kemudian akan muncul hasilnya. Berikut adalah hasil uji validitas untuk variabel X1, yaitu harga. Di sini kita akan lihat nilai R hitungnya. Nilai R hitungnya kita dapat lihat pada kolom total. Nah, di kolom total ini, untuk butir pertanyaan pertama, untuk R hitungnya sebesar 0,727. Untuk butir yang kedua yaitu 0,810. Untuk butir yang ketiga yaitu 0,834. Untuk butir yang keempat 0,723. Dan untuk butir yang kelima ada 0,778. Untuk hasil nilai R hitungnya ini kita akan bandingkan dengan nilai R tabel. Karena jumlah responden untuk kuesioner yang sebelumnya adalah 100 responden, maka kita akan pilih
yang 100 responden dengan signifikansi 5%. Di sini nilai R tabelnya yaitu 0,195. Maka didapatkan hasilnya yaitu pada item pertanyaan butir pertama sampai dengan butir kelima, R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Kondisi seperti ini menyatakan bahwa hasil validitas pada variabel harga dikatakan valid. Selanjutnya, untuk variabel lokasi yaitu X2, kita lakukan hal yang sama dan kita akan dapatkan hasil uji validitasnya. Berikut hasil kesimpulannya. Di sini kita dapatkan item pertanyaan dari butir pertama sampai dengan butir kelima, kita bandingkan R hitung dengan R tabelnya. Di sini, R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya, maka dapat dikatakan untuk variabel lokasi, kesimpulannya adalah valid. Selanjutnya, berikut adalah hasil uji validitas untuk variabel keputusan pembelian. Di sini kita dapatkan hasilnya dari item pernyataan nomor 1 sampai dengan nomor 5, nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya. Kondisi seperti ini maka dapat dikatakan bahwa hasilnya valid. Selanjutnya, apa itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dapat diandalkan atau bersifat tangguh. Uji ini untuk mengukur variabel dengan pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Adapun kriteria pengujian untuk uji reliabilitas ini yaitu yang pertama, jika nilai Cronbach alpha lebih besar daripada tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan reliable. Namun, jika nilai Cronbach alpha lebih kecil daripada tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan tidak reliable. Selanjutnya, kita akan uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas yang pertama, kita akan uji untuk variabel yang pertama yaitu X1, yaitu harga. Kita akan gunakan data sebelumnya yang sudah di-input pada variabel view, kemudian kita akan pindah ke sheet data view. Nah, untuk sheet data view-nya juga kita sudah isi sebelumnya dan kita akan uji reliabilitasnya. Caranya yaitu klik analyze, kemudian klik scale, kemudian klik reliability analysis, kemudian kita pindahkan poin yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Namun, untuk ini, kita pindahkan hanya dari X1.1 sampai dengan X1.5. Jika sudah dipindahkan ke sebelah kanan, kita klik statistik, kemudian kita klik scale if item deleted, kemudian kita klik continue. Selanjutnya, kita pastikan untuk model terisi oleh alpha. Kemudian kita klik OK. Berikut adalah hasil dari uji reliability untuk X1 yaitu variabel harga. Untuk uji reliability kita akan melihat nilai dari Cronbach alpha. Di sini untuk nilai Cronbach alpha dari variabel harga yaitu sebesar 0,829. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama untuk variabel lokasi yaitu X2 dan variabel keputusan pembelian yaitu Y. Berikut kesimpulan dari hasil uji reliabilitas untuk variabel harga X1, lokasi X2, dan keputusan pembelian Y. Di sini nilai Cronbach alpha-nya untuk X1 adalah 0,829, untuk X2-nya 0,755, dan untuk keputusan pembeliannya 0,774. Dari hasil ini, terlihat bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,60 tingkat signifikan. Maka dapat dinyatakan bahwa data bersifat reliable. Baik, sekian penjelasan cara uji validitas dan reliabilitas variabel-variabel penelitian yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.